ada kasus yang buat saya tuh sebenarnya agak mustahil ketemu ya antara ibu dan anak itu, karena terpisahnya itu 49 tahun waktu itu. Orang-orang kalau hilang bisa menemukan akunnya Mas Wijal gitu loh, ini kayaknya spesialisasi orang hilang nih gitu. Mas Wijal apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, saya tuh beberapa waktu lalu sempat memperhatikan channel YouTube yang Mas Wijal bawa ya. Iya. Terus terang saya tuh sangat terharu loh. Maksudnya itu dengan nilai-nilai sosial ya yang Betul. luar biasa gitu loh, mempertemukan orang hilang ya, Betul. anak dan orang tua gitu kan, anak mencari Betul. orang tua kandung. Betul. Nah, juga ada kehilangan binatang peliharaan gitu kan. Betul. Bagi orang-orang tertentu nih binatang peliharaan tuh sangat dalam ya. Betul. Kalau sampai hilang tuh kayaknya benar-benar seperti anggota keluarga, Iya, seperti betul. itu. Awalnya gimana sih bisa punya channel Raka TV? Dulu awal tahun 2000 ya, 99 sampai 2000 pernah menjadi redaksi Tali Kasih Telkomania. Zaman dulu Waktu itu di Indosiar. Saat itu saya baru mulai bekerja dan kemudian ketika saya meninggalkan pekerjaan itu, saya ingat mewariskan agak lumayan banyak waktu itu kasus-kasusnya, karena durasi siarannya itu sangat sempit gitu, karena hanya TV ya, dan kita dikasih waktu berapa menit gitu loh. Jadi itu satu. Kemudian saya punya pengalaman pribadi, kebetulan saya mempunyai anak kebutuhan khusus. Waktu balita dia belum bisa bicara, kemudian sempat 2 kali hilang gitu, keluar dari rumah tanpa kita ketahuan gitu. Jadi kita lupa nih pintunya nggak dikunci gitu, jadi dia kabur gitu loh. Untung alhamdulillah ketemu saat itu gitu loh, dan di situ juga sangat berbekas buat saya gitu loh. Jadi selain momentum pekerjaan saya gitu loh, terus anak saya juga gitu loh, di zaman Tali Kasih itu juga berbekas buat saya, karena ada kasus yang buat saya tuh sebenarnya agak mustahil ketemu ya antara ibu dan anak itu, karena terpisahnya itu 49 tahun waktu itu gitu. Jadi itu sangat mendalam ya, kenangan buat saya gitu. Jadi berarti secara tidak langsung itu dokumen-dokumennya masih tersimpan rapi ya, kandidat pencarian orang itu. Iya, tapi saya dengar memang sudah tidak ada ya yang untuk yang TV ya, karena saya dengar acaranya sudah selesai, sudah lama, cukup lama gitu loh. Kalau dulu memang diarsipkan gitu, hanya yang tidak terpilih ya disimpan gitu. Nah, itu yang saya pikir, ini kalau saya bikin YouTube channel, saya bisa langsung beberapa kasus, nggak cuma satu gitu. Jadi karena durasinya bisa lebih dipendekin ya. Betul, bisa lebih panjang bahkan gitu loh, bukan seperti dulu yang sangat pendek seperti itu. Jadi saya pikir orang yang dicari akan lebih banyak, dan orang tua kandung yang dicari oleh anaknya yang diadopsi juga akan lebih banyak. Dan kemudian saya berpikir, kenapa nggak bikin versi baru gitu, karena kenapa nggak nyari binatang gitu kan, karena saya memperhatikan mau bikin poin plusnya ya. Iya, selain orang hilang gitu ya. Betul. Jadi selain namanya saya rubah, kemudian misinya saya tambahkan dengan pencarian hewan peliharaan gitu loh. Memang seperti kata Coach Nanda bilang tadi, kadang-kadang hewan itu kayak kucing atau anjing itu jadi kayak semacam anggota keluarga gitu loh, dan sangat terpukul pemiliknya gitu loh. Bahkan ada satu kasus yang anjingnya itu udah saking tuanya pakai popok, itu pakai pampers, masih dicariin sama yang punyanya. Padahal kan bisa aja dilepas aja gitu kan, nggak usah dicariin gitu kan. Anjing udah tua, tapi saking sayangnya dianggap anggota keluarganya, anjing itu dicariin gitu loh. Gitu. Tapi sayangnya memang nggak ketemu, sayangnya itu. Jadi memang bisa dibilang
ini dimulai dari pandemi. Jadi di saat kita nggak bisa kemana-mana, pekerjaan juga Keterbatasan ya? keterbatasan, terus uh, dan mungkin ada unsur kesedihan juga gitu loh, karena di saat itu ya kita banyak ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi. Saya pribadi di saat itu juga ditinggal oleh ibu. Nah, Oh, di saat nggak bisa kemana-mana itu, waktu itu kan kita banyak menonton channel YouTube ya gitu saat itu. orang hilang itu Mm-mm. dari sisi data gitu ya, Mm-mm. ada expirednya nggak sih? Misalnya anggaplah tahun 2010 nih, anak mencari orang tua. Mm-mm. Karena sudah 2020, Mm-mm. anaknya udah gak tertarik lagi nih nyari orang tua, jadi kita anggap kasusnya expired gitu. Ada nggak sih yang begitu? Apa tetap kasus itu abadi? Kalau saya pribadi sih nggak 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 ada kasus yang expired gitu, walaupun ya itu tadi karena saya pernah menerima kasus pencarian 49 tahun. Eh, Awalnya saya skeptis gitu kan, nggak mungkin nih gitu. Cuman ya mungkin Allah memberikan jawaban gitu ke saya gitu kan. Apanya nggak mungkin nih ketemu nih dalam waktu dekat gitu. Itu bisa dibayangkan lansia sekali ya orang tuanya ya? Iya, jadi anaknya sudah tua, ibunya waktu itu sekitar 80-an, anaknya sekitar 50-an waktu itu. Gitu. Jadi udah sama-sama tua ya istilahnya. Sama-sama Gitu. sepuh lah Sama-sama sebenarnya. sepuh gitu, karena ya itu mereka berpisahnya juga anaknya masih umur 3 atau 4 tahun gitu. Ya, jadi eh, bisa dibayangkan gitu kan. Jadi saya dari situ belajar tidak tidak kecuali kalau saya mendapat update gitu, diketemukan atau yang mungkin yang agak sedih diketemukan sudah wafat ya, itu ada gitu. Jadi misalnya nih ada orang tua yang mungkin dia punya masalah dengan pikirannya atau pikun gitu misalnya, tahu-taunya diketemukan sudah meninggal gitu. Itu terjadi. Atau anak kecil tahu-taunya sudah meninggal, itu baru bisa dibilang ditutup gitu loh. Tapi selama eh, belum ada update, kasus itu akan tetap jalan sih, seperti itu buat saya sih. Nah, Seperti itu. timbulnya suatu kasus itu karena apa sih? Maksudnya gini loh, berarti kan ini sih saya yang awam ya masih Jal ya. Jadi saya berpikirnya gini, berarti di antara masalah-masalah sosial orang-orang hilang ini, Mas Rijal sebenarnya nge-hit gitu loh namanya. Sampai orang-orang kalau hilang bisa menemukan akunnya Mas Rijal gitu loh. Ini kayaknya spesialisasi orang hilang nih gitu. Sebenarnya sih saya tidak pernah berpikiran seperti itu ya, cuman saya pikir base-nya saya pernah pengalaman itu, kemudian saya pernah membaca hadis ya, seandainya kita mempermudah kesulitan orang lain, kita akan dipermudah. Iya, betul Seperti betul. itu. Kemudian teman saya dari kelompok penyayang binatang, waktu itu dia salah satu supporter saya, juga sering ngomong sama saya gitu, sayangilah makhluk di bumi, makhluk di langit akan menyayangi gitu. Kita. Jadi kita gitu. Jadi ya udah, saya berpikir misi kali ini saya tidak ada niatan ikut campur atau saya ingin tahu dengan masalah pribadi, karena kadang-kadang masalah hilang itu bukan cuma masalah penyakit ya, kayak pikun atau anak kebutuhan khusus gitu. Kadang-kadang masalah rumah tangga juga itu terjadi seperti itu. Oh, jadi salah satu pasangan kabur dari rumah Betul, gitu betul. ya. Misalnya anaknya marah sama bapaknya, sama ibunya, kabur. Istrinya marah sama suaminya, dia bawa kabur anaknya, dan itu terjadi gitu loh. Nah, saya agak Mas Ijal apakah dapat informasinya juga dari kepolisian gitu, dari kantor polisi? biasanya sih mereka tidak ini, mereka sudah mengeluarkan surat pencarian gitu loh. Biasanya sudah ada kronologisnya, jadi saya mengikuti alur. Cuman kalau mereka yang langsung melapor ke redaksi, biasanya mereka cerita gitu. Orang kan lagi kalut nih ya kehilangan Iya, anggota keluarga gitu. Terus iya, tiba-tiba tuh kok bisa nyamperin redaksi gitu kan beda kalau iya, misalnya nih beda kasus misalnya lembaga amal sosial gitu kan, lembaga amal iya, tiba-tiba ada duafa butuh sesuatu menghampiri lembaga amal gitu kan, emang dia tahu nih iya, jalurnya ke lembaga sedekah gitu ya. betul. Nah kalau ini kok tiba-tiba ucuk-ucuk bisa ke redaksi gitu minta dipertemukan
antara dia yang kehilangan tuh gimana ceritanya? Jadi awalnya sih kan karena memang belum ada wadah atau nama gitu, saya banyak mempromosikan di medsos ya, media sosial gitu loh. Aktif lah gitu, semua medsos saya promosiin seperti itu. Kemudian pelan-pelan mulai memang ada masuk laporan-laporan gitu loh. Memang awalnya sih jemput bola sama Mempromosikan diri promosi sendiri diri ya. seperti Iya, itu. iya. Nah, saya ingat teman saya dari Amerika bilang sama saya gitu lewat WA gitu, Jal, eh, di Amerika aja belum ada pencarian binatang lewat YouTube loh, dibilang gitu. Masih ditempelin di dinding, di bangunan-bangunan gitu. Dalam hati saya, yang bener. Terus itu, iya aja bener. Ya alhamdulillah kalau seandainya emang gitu. Cuman memang saya tadinya buatnya karena saya pikir hanya pengembangan versi baru dari tali kasih zaman dulu yang hanya kita nyari orang gitu. Kenapa nggak kita cari hewan gitu juga. Berarti sekarang gitu. berdasarkan dokumen-dokumen yang pernah ada Mm-mm. di Japri itu ya. Kebanyakan Mas japri Ijal. sama email. Jadi Dan mesti merespon. ya saya kadang-kadang terimanya tengah malam atau pagi gitu. Pelan-pelan saya balasnya pas jam kerja aja gitu. Mm-mm. Karena kadang-kadang datangnya itu suka udah waktunya tidur gitu. Cuman ya akan dibalas gitu, akan dibalas. Saya juga berusaha dengan sesopan mungkin dan saya tidak menarik biaya gitu karena saya pikir mereka tuh lagi dalam kondisi kesulitan gitu loh. Jadi seandainya pun ada biaya itu biarinlah dari sponsor, dari donatur atau dari YouTube sendiri gitu loh. Saat ini jujur aja Rajut Kasih TV ini masih disubsidi dari pekerjaan saya sebagai fotografer dan videografer gitu loh. Memang sudah monetize dari YouTube, cuman satu belum bisa diambil dan kedua nilainya mungkin nggak terlalu besar. Misalnya gini, ada yang baru minta tolong Mm-mm. atau enggak, Mm-mm. ada juga yang sudah diketemukan, Mm-mm. baik orang Indonesia maupun orang asing gitu ya. Iya. Mereka ada nggak sih transfer ucapan terima kasih gitu? Sebenarnya sih banyak ya, tapi yang saya sangat senang kalau mereka kirim doa gitu. Ya banyak ucapan terima kasih dan doa itu saya nggak, itu yang buat saya sangat sangat berharga buat saya karena Memotivasi gitu. karena ya itu tadi, karena saya yakin banget kalau doa itu sangat dijabah dari orang-orang yang saya nggak tahu gitu. Saya dapat WA gitu banyak banget yang mendoakan gitu, itu buat saya itu motivasi juga sih seperti itu karena Tapi kan operasional perlu uang iya dong. sih. Itu benar juga sih. Tapi saya berpikir ya ke depan ya mudah-mudahan. Enggak, maksud saya kan Iya. ini apa ya, Mm-mm. hal mulia yang dikerjakan gitu. Betul. Dan kita kan membantu orang ya yang istilahnya itu dalam kesulitan kehilangan keluarga terdekat, baik Betul. orang kehilangan orang tua kehilangan anak atau seperti gitu ya. Iya. Nah, sejauh ini gimana nih respon orang-orang terhadap kegiatannya Mas Ijal? Oke. Kalau dari orang Indonesianya, orang lokal, biasanya mereka nanya dulu berapa biayanya. Gitu. Saya jelaskan kalau pencarian di YouTube dengan materi yang ada itu gratis. Tapi kalau ke lapangan, pencariannya ke lapangan gitu ya, kita ngedatengin lokasi-lokasi, itu ada biaya dan kebanyakan sih mereka menolak dengan adanya biaya tadi. Tentu saya nggak maksa, biarin aja karena ya udah kita coba di yang gratisan dulu, saya bilang gitu. Tapi kalau yang pencarian orang tua kandung, misalnya ada anak adopsi bisa dibawa ke Belanda, dia pengen mencari orang tuanya, kemudian dia bilang berapa gitu, saya juga nggak ngecas ya, terserah aja gitu loh. Tapi mereka memberikan Adalah untuk pengertian ya iya, untuk kegiatan mereka itu gitu. memberikan transport atau bahkan untuk menambah
biaya editing. Kalau untuk pelapor itu sendiri atas orang hilang, Iya. yang paling jauh di mana di Indonesia ini, atau enggak sampai keluar Indonesia ada nggak yang minta tolong dong cariin gitu. Ya, tadi kan ada ya dibilang di Belanda ya, Betul. tapi kalau untuk lokal Indonesia sendiri paling jauh di mana? Lokal yang terjauh mungkin Aceh ya. Aceh. Jadi waktu itu dia minta bantuan nyariin pamannya. Kebetulan pamannya itu dari militer gitu loh. Ada kasus yang hilang begitu aja, nggak ada ini, tapi mereka hanya mendengar desas-desusnya aja kalau pamannya itu waktu itu cuman mereka tidak pernah dikontak kembali oleh pamannya gitu loh. Itu ceritanya ada di episode pencarian, aduh saya lupa nama orangnya, cuman dia itu kalau nggak salah dia Kopassus gitu. Kemudian yang luar negeri ada beberapa selain Belanda, itu ada dari ada di Malaysia, terus Belanda, sama waktu itu Austria. Jadi kalau dari luar memang yang terbanyak itu dari Belanda. Mas Ijal, ini kan orang hilang ini itu, sorry ini kan saya kurang mengerti ya. Misalnya saya nih ada keluarga yang hilang gitu ya. Nah, saya tuh menghubungi Mas Ijal kan, itu langsung ngasih dokumennya ya. Misalnya kayaknya ini foto orangnya yang hilang, ini KTP-nya, seperti itu. Iya, jadi memang pertama dia harus ngisi biodata singkat yang hilang sama pencari. Singkat aja, nggak usah lengkap ya, gitu maksudnya. Kemudian kirim kronologis hilangnya, kenapa, terus dia pakai baju apa waktu hilang gitu misalnya gitu, atau kira-kira waktu itu umur berapa gitu, misalnya kalau dia waktu itu masih muda gitu ya. Kemudian kalau bagus ada fotonya. Kalau nggak ada fotonya bisa? Tetap saya suruh kirim ya. Jadi memang ada beberapa kasus yang nggak punya foto orang tuanya atau foto yang dicari, foto yang hilang lah yang ya. hilang. Saya jadi yang nggak ada foto orang tuanya atau yang hilang ini, saya kirim yang mendekati, misalnya foto pencarinya yang agak muda atau fotonya sekarang gitu. Saya cuma berpikir mudah-mudahan ada secara kemiripan. Terus yang nonton itu misalnya siapanya dia, tetangganya dia, atau siapanya gitu. Harapan saya mereka ini jadi ujung terdepan gitu loh, sebagai yang melihat gitu loh, yang akan melaporkan setelah mungkin nonton acara Rajut Kasih, atau dia nggak sengaja lihat fotonya, ini kayaknya teman saya nih gitu kan, atau tetangga saya nih gitu kan, jadi dia langsung lapor. Ini ada di sebelah nih. Oh iya. Perasaan kemarin lihat nih. Seperti itu. Jadi harapannya teknologi telekomunikasi, teknologi HP sekarang yang makin canggih. Itu sebenarnya gitu juga secara tidak langsung Mas Ijal ini mengandalkan kekuatan berjamaah ya dari masyarakat banyak. Iya, dari yang networking. Menonton acara Raka TV. Betul. Saya sih karena medsos itu networking, saya juga ngandelin networking untuk nyariin gitu. Jadi sebenarnya konteksnya saling bantu akhirnya ya. Saling bantu, dan itu kemudian ya membuahkan kebaikan lah gitu istilahnya gitu loh. Yang niat awalnya sih seperti itu sih. Tapi kasus yang pertama kali ditemukan itu bulan apa? Kapan gitu? Kasus apa hilang? Orang luar kah? Orang lokal kah? Yang ketemu itu kebanyakan sih masih lokal ya. Oh, masih lokal. Masih lokal, dan ternyata mereka dibawa ke panti sosial. Jadi akhirnya panti sosial sendiri kadang-kadang suka update status. Dari update status, saya kontak-kontak ke mereka yang update statusnya di mana tuh? Kebetulan ada beberapa panti sosial punya kayak semacam Facebook, oh ya, Instagram gitu. Jadi saya join grup-grup orang hilang juga gitu. Jadi ketika mau update atau sesuatu. Apakah termasuk panti lansia gitu? Iya, bisa juga sih, bisa juga. Itu juga termasuk sih. Kalau yang dari luar, kebetulan yang saya tayangkan belum ketemu seperti itu. Cuma sih
sebelum ketemu juga kasusnya belum saya tutup sih, masih tetap jalan sih. Siapa tahu ada petunjuk baru ke depan gitu. Jadi orang luar itu request yang hilang itu di Indo gitu ya? Iya, dia kirim dokumen adopsi fotokopiannya, kemudian dia kirim foto-fotonya, terus ada juga sih yang nggak ada foto orang tuanya, ada gitu loh, tapi dia menceritakan ciri-cirinya gitu loh, alamat terakhirnya, pekerjaannya. Memang kadang-kadang kebanyakan sih anak-anak adopsi itu karena masalah ekonomi. Cuman masalah lain juga banyak ya, masalah lain juga banyak. Jadi kompleks sih sebenarnya masalah hilang itu seperti itu. Mas Ijal terus terang loh, saya ngeliat keren banget ini Raka TV itu keren banget Terima gitu loh. kasih. Karena ya siapa orang yang mau peduli ya masalah itu sebenarnya gitu Betul, kan. betul. Nggak ada juga orang, karena ya pertama menjalaninnya sih dengan nawa itu yang Betul, baik gitu ya. betul. Ke depan sih niatan mereka tuh tetap tidak dicari, cuman kita akan mencari dari sumber lain seperti dari iklannya YouTube sendiri, kemudian dari mungkin merchandise mau kita jual gitu. Ya siapa tahu ya, mudah-mudahan insya Allah kita dapat sponsor atau dari donatur. Ya saya belum tahu juga sih, cuman saya sih positif aja gitu loh, karena mudah-mudahan niat baik akan didukung dengan baik juga gitu aja sih. Amin. Mas Ijal, makasih ya udah datang ke podcastnya Coach Nanda. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana mendapat insight-nya dari bincang-bincang kita kali ini. Bagi teman-teman yang tersentuh hatinya, silahkan melihat channel YouTube-nya Raka TV, dan yang tersentuh hatinya boleh berdonasi sebanyak-banyaknya untuk amal agar program TV ini bisa terus ada, terus berjalan dengan baik, dan lebih banyak lagi kasus-kasus yang terpecahkan.